Bismillahirrahmanirrahim. Saya Azifatul Azifah dari kelompok 6 akan sedikit mempresentasikan tentang tahap-tahap dalam perancangan kontrak. Perancangan kontrak merupakan proses atau cara untuk merancang kontrak. Merancang kontrak tersebut adalah mengatur dan merancang struktur atau susunan, anatomi, substansi yang dibuat oleh para pihak. Ada poin A, yaitu pra-perancangan kontrak. Itu ada 3, yaitu 1. Identifikasi para pihak. Di sini disebutkan menurut pasal 1330 KUHP Perdata, itu dinyatakan orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum itu ada 3, yaitu anak di bawah umur, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan istri. Yang kedua ada penelitian aspek terkait. Di sini perancangan kontrak harus menjelaskan hal-hal yang tertuang dalam kontrak yang bersangkutan, konsekuensi yuridis, serta alternatif lain yang mungkin dapat dilakukan. Pada akhirnya, penyusun kontrak menyimpulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, memperhatikan hal terkait dengan isi kontrak seperti unsur pembayaran, ganti rugi, serta perpajakan. Yang ketiga ada pembuatan Memorandum of Understanding atau biasa disebut dengan MOU. Di sini MOU tersebut merupakan nota kesepahaman yang dibuat oleh para pihak sebelum kontrak itu dibuat secara rinci. Yang keempat ada negosiasi. Negosiasi di sini ada 2, yaitu ada perundingan lunak yang biasanya dirundingkan di dalam keluarga saja. Yang kedua ada perundingan keras yang biasanya di dalamnya itu terdapat ancaman atau tekanan. Terus ada poin B, yaitu tahap perancangan kontrak. Sebelum melakukan rancangan kontrak ada tahap-tahap, yaitu pertama membuat draft kontrak. Draft kontrak di sini berisi judul kontrak, pembukaan kontrak, pihak-pihak yang terdapat dalam kontrak tersebut, dan resital, substansi kontrak, dan penutup. Yang kedua ada saling menukar draft kontrak. Di sini bertujuan untuk memberikan kesempatan para pihak untuk mempelajari isi draft kontrak yang telah disusunnya. Yang ketiga perlu diadakan revisi. Di sini bertujuan untuk adanya nanti kalau jika ada perubahan terhadap substansi kontrak, maka dilakukan revisi. Penyelesaian akhir. Yang keempat ada penyelesaian akhir. Penyelesaian akhir di sini merupakan upaya untuk membereskan atau mengakhiri naskah kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut. Yang kelima ada penutup. Biasanya penutup di sini itu berisi tanda tangan para pihak yang sudah disetujui. Ada poin C, yaitu pasca perancangan kontrak. Di sini ada pelaksanaan. Jadi kontrak yang sudah ditandatangani, yang sudah disahkan itu bisa dilaksanakan. Ada penafsiran. Nah, penafsiran ini bertujuan bahwasanya semua pihak yang tercantum pada naskah kontrak tersebut harus memahami dan mengerti isi dari naskah kontrak tersebut. Ada penyelesaian sengketa. Dalam pelaksanaan kontrak tidak menutupi kemungkinan terjadinya sengketa. Dalam hal ini para pihak bebas menentukan cara yang akan ditempuh jika timbul perselisihan atau sengketa di kemudian hari. Terus yang selanjutnya poin D itu ada anatomi kontrak. Di sini ada pendahuluan. Pendahuluan di sini ada subbagian pembukaan, subbagian pencantuman identitas para pihak, dan subbagian penjelas. Terus ada bagian isi. Di sini bagian isi ada klausula divisi, klausula transaksi, klausula spesifik, dan klausula ketentuan umum. Klausula divisi di sini biasanya dicantumkan sebagai definisi untuk keperluan kontrak. Keperluan kontrak itu apa? Keperluan kontrak yang dibuat itu. Terus klausula transaksi.
berisi tentang transaksi yang akan dilakukan dalam kontrak tersebut. Terus klausula spesifik di sini berisi pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang secara khusus yang dikenal dalam transaksi yang dilakukan dalam perjanjian kontrak tersebut. Klausula ketentuan umum adalah klausula yang sering kali dijumpai dalam berbagai kontrak bisnis. Klausula ini antara lain mengatur tentang domisili, terus penyelesaian sengketa, pilihan hukum, pemberitahuan keseluruhan dari perjanjian. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.